Yesi, di dalam hatimu selain Wen Shilan dan putrinya ada orang lain? Azi. Tantang dia. Maaf, Xiao Jia, begitu melihat darah kakiku langsung lemas ketakutan, Azi semua karena membantu saya. Jadi tidak hadir di pemakaman Tangtang. Pukul aku saja. Jangan sekali-kali karena aku bertengkar dengan Azi, anggap saja aku mohon padamu. Wen Shilan, kamu tahu kamu jadi orang ketiga kan? Dasar nggak punya malu. Di dunia ini ada begitu banyak pria. Kenapa kamu harus mengganggu suami orang lain dan nggak mau lepas? Dan kenapa harus membuat anakmu? Merebut ayah anakku? Aku tidak, Xiao Jia, aku benar-benar tidak mau merebut Azi darimu. Azi, aku benar-benar tidak. Wen Shilan, kamu memasang ekspresi yang pura-pura tersakiti, buat siapa? Kamu benar-benar menjijikkan. Jia, kalau kamu marah, hadapi aku. Semua ini salahku, tapi Shilan tidak bersalah. Pergi. Jia, tenanglah. Pergi. Kalian semua pergi dari sini. Pergi. Tangtang, jangan takut. Sebentar lagi pasti ada yang datang menolong kita. Azi, cepat selamatkan Tangtang. Ayo, Jia, kita jangan takut ya. Ayah datang, kami akan segera menyelamatkanmu. Cepat tolong. Jia, dengar dulu. Shilan dan anaknya juga ada di sini. Situasi mereka lebih berbahaya. Aku harus menolong mereka dulu. Tidak, Azi, kumohon, selamatkan Tangtang dulu. Selamatkan Tangtang dulu. Jia, menyelamatkan orang adalah tugasku. Aku harus mendahulukan yang lebih berbahaya. Tolong mengerti aku, tidak? Aji. Selamatkan Tangtang dulu. Tangtang. Bertahanlah. Ayah akan segera datang menyelamatkanmu. Tidak, Azi. Aji, jangan pergi ayah, tolong aku. Azi, Kembalilah. Ibu. kenapa Azi belum datang? Apa dia tidak percaya padaku? Shilan, Di sini. Shilan, bawa Xiaoyan pergi dulu. Tangtang masih di dalam. Aku harus kembali menolong mereka. Baik, Ada apa? jangan pedulikan aku. Cepat selamatkan Tangtang. Paman Yi, tolong selamatkan aku dan ibu. Jangan pedulikan aku tidak berguna. Sebaiknya kau bawa Xiaoyan pergi dulu, selamatkan Tangtang duluan. Omong kosong apa itu? Aku akan bawa kalian keluar dulu. Ayo. Tangtang, tunggu ayah sebentar lagi. Ayah pasti akan datang menyelamatkanmu. Yizi, kembalilah kau. Yizi, jangan takut, ayah akan segera datang. Tolong, kalian tolong bantu. Ibu jangan menangis, Tangtang sudah tidak sakit. Tangtang. Ada orang tidak? Tolong bantu. Maaf, Kami sudah berusaha maksimal. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Tangtang kalian pasti salah. Dia hanya tidur saja, tidak mungkin. Tolong selamatkan dia lagi, bisa, Tangtang, lepaskan. Kau menangis jelek sekali, pantasan Paman Yi tidak menyukaimu. Xiaoyan, penyakitmu belum sembuh total sudah lari-lari kemana-mana? Xiao Jia. Silan air lemonmu. Jia, kenapa kamu kesini? Tangtang tidak bersamamu? Ternyata kau masih ingat Tangtang. Aku kira di hatimu hanya ada anak orang lain. Xiaoyan baru selesai infus. Memaksa minta aku membawanya bermain. Kebetulan tempat bermain ini dekat dengan rumah sakit, jadi aku temani mereka ke sini. Tangtang, Tangtang tidak bisa datang. Izzy, kau masih ingat apa yang kau janjikan pada Tangtang? tentu aku ingat. Aku berjanji pada Tangtang saat ulang tahunnya akan membawanya ke taman bermain ini. Besok-besok ulang tahun Tangtang nanti aku temani kalian main bersama, oke? Ternyata kau masih ingat, aku kira di matamu hanya ada ibu dan anak ini.
Jia, bagaimana aku harus bicara agar kau tidak salah paham tentang hubunganku dengan Shilan? Aku janji. Di hatiku hanya ada dirimu, hanya kamu dan Tang, oke? Azi, dokter bilang Xiaoyan, tidak boleh berolahraga terlalu lama, kita pulang saja. Baik. Jia, kamu pulang duluan, aku janji besok. Besok aku pasti pulang, nanti kita bersama-sama merayakan ulang tahun. Tang, aku sudah siapkan hadiah, Tang pasti senang. Baik. Besok pagi jam 10 Jalan Pingcuan nomor 25 harus datang, aku dan Tang menunggumu. Tenanglah, Jia, aku besok pasti datang, tepat waktu. Shilan, ayo aku antar kamu, dan Xiaoyan pulang dulu. Baik. Tante, sebenarnya aku tidak terluka sama sekali, aku hanya tidak ingin Paman Yi pergi menyelamatkan Tang. Apa Tang sudah mati? Aku lihat Tante sedih, beri Tante permen. Xiaoyan benar-benar baik, ayo Paman, ajak kamu lawan monster kecil. Azi, kalau begitu, pemeriksaan Xiaoyan besok? Tidak apa-apa. Nanti aku pertama bawa Xiaoyan periksa baru pulang, juga masih sempat. Baik. Ayo. Yizi, aku beri kau kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir untuk bisa melihat Tang. Ini mainan favoritmu. Ada buku cerita favoritmu. Sayangnya, cerita-cerita ini, ibu tidak sempat selesai menceritakannya padamu. Kamu selalu bilang, kamu ingin pergi ke pantai. Ingin mendaki gunung. Ingin tumbuh besar dengan baik. Menemani ibu seumur hidup. Tapi semua tidak sempat. Tang, selamat ulang tahun. Jika ada kehidupan selanjutnya, jadilah anak perempuan ibu lagi ya. Bukankah katanya, Upacara pemakaman dimulai jam 10, ini sudah jam 9.50. ayah anak itu kenapa belum datang? Katanya, sedang di rumah sakit, menemani seorang ibu dan anak perempuannya. Jangan-jangan selingkuh, ya? Itu pun tidak bisa tidak datang ke pemakaman anaknya sendiri, itu kan anak kandungnya. Benar. Jia, mungkin macet di jalan, bagaimana kalau telepon Yishi? Kakak, jangan membelanya lagi. Bukan dia tidak bisa pulang tepat waktu. Dia hanya tidak mencintai aku dan Tang. Tapi, cepat angkat. Yishi mungkin sudah datang. Jia, aku mungkin pulang terlambat. Yishi, kamu sudah berjanji padaku akan pulang sebelum jam 10. Apa Tang marah? Tolong hibur dia dulu, pemeriksaan ulang Xiaoyan, ada sedikit masalah? Kakak, upacara pemakaman dimulai. Tidak usah menunggunya. Tang, tidak apa-apa, ayah tidak mau menemanimu, masih ada ibu. Ibu akan selalu menemanimu. Ada apa? Apa Xiao Jia marah? Tidak tahu kenapa. Jantungku agak tidak enak. Pasti karena akhir-akhir ini kelelahan. Semua salahku, harus membuatmu datang membantuku merawat Xiaoyan. Bagaimana kalau kamu pulang duluan? Jangan, aku mau Paman Yi menemaniku main game. Kamu ini, nak Paman Yi hari ini akan merayakan ulang tahun adik Tang. Aku belum pernah sekalipun merayakan ulang tahun, setiap kali ibu bilang sibuk, tidak pernah menemaniku merayakan ulang tahun. Tidak apa-apa, aku temani Xiaoyan, sebentar lagi, bagaimana dengan Jia? Sekarang tidak ada acara apa-apa? Hore. Tidak. Kalian jangan Tang. Xiaoyan Paman, harus pulang merayakan ulang tahun adik, lain kali main lagi ya.
Azi. Besok jam 10 pagi Jalan Pingcuan nomor 25. Pasti datang ya. Tang Tang, kita suka sekali boneka. Kedepannya, setiap tahun, ayah akan memberimu satu, ya? Sampai Tang Tang kita menjadi gadis tua. Baik-baik, ayah harus menepati janji ya. Kait jari, janji 100 tahun tidak boleh berubah Tang Tang. Ayah sudah pulang. Ayah sudah pulang. Apa maksudnya? Mana Tang Tang? Yisi, kamu terlambat. Jadi kamu seumur hidup jangan pernah ingin bertemu Tang Tang lagi. Itu tidak mungkin, Tang Tang, jangan menakut-nakutiku. Tang Tang, keluarlah. Cukup, Yishi, Tang Tang sudah mati. Kamu masih tidak ingin dia tenang? Tang Tang mati. Tidak mungkin. Jia-Jia, kamu pasti bohong padaku. Benar kan? Lepaskan tangan kotormu, pergilah. Tang Tang sudah tidak membutuhkanmu lagi. Jia-Jia, dengarkan aku. Keluar, keluar kau. Jia-Jia. Aku benar-benar tidak tahu. Tang Tang mengalami kecelakaan. Hari itu, sebenarnya aku ingin kembali, menyelamatkan kalian. Tapi aku dengar orang di dalam semua sudah diselamatkan. Jadi aku dengar. Dengar dari siapa? Wen Xilan dan putrinya lagi, iya kan? Dia telah memberimu obat bius apa? Apapun katanya kau percaya. Jia-Jia, bukan begitu. Nanti aku akan menjelaskan semuanya padamu dengan baik. Tang Tang, biarkan aku melihat Tang Tang lagi. Boleh kan? Sudah dimakamkan. Yishi. Aku sudah bilang. Jam 10 pagi. Kamu terlambat. Maka kau selamanya tidak akan pernah melihat Tang Tang lagi. Dimakamkan? Jia-Jia, maaf. Tidak bisa hadir di pemakaman Tang Tang. Aku yang salah. Tapi Xiaoyan hari ini harus periksa. Dia diambil banyak darah. Xilan pingsan melihat darah. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Harus peduli. Yesi. Di dalam hatimu selain Wen Xilan dan putrinya ada orang lain? Azi. Tang Tang dia. Maaf, Xiao Jia, begitu melihat darah kakiku langsung lemas ketakutan, Azi semua karena membantu saya. Jadi tidak hadir di pemakaman Tang Tang. Pukul aku saja. Jangan sekali-kali karena aku bertengkar dengan Azi, anggap saja aku mohon padamu. Wen Xilan, kamu tahu kamu jadi orang ketiga kan? Dasar nggak punya malu. Di dunia ini ada begitu banyak pria. Kenapa kamu harus mengganggu suami orang lain dan gak mau lepas? Dan kenapa harus membuat anakmu? Merebut ayah anakku? Aku tidak, Xiao Jia, aku benar-benar tidak mau merebut Azi darimu. Azi, aku benar-benar tidak. Wen Xilan, kamu memasang ekspresi yang pura-pura tersakiti, buat siapa? Kamu benar-benar menjijikkan. Jia-Jia, kalau kamu marah, hadapi aku. Semua ini salahku, tapi Xilan tidak bersalah. Pergi. Jia-Jia, tenanglah. Pergi. Kalian semua pergi dari sini. Pergi. Tolong. Tolong. Yizi. Pernikahan kita sudah berakhir. Kak. Aku ingin cerai. Carikan aku pengacara. Kebetulan, Jiang Sun itu baru pulang belajar dari luar negeri. Dia pengacara terbaik. Aku akan atur kalian bertemu segera. Jia-Jia. Lama tidak bertemu. Masalahmu kakakmu sudah cerita semuanya padaku. Turut berduka cita. Aku sudah menyelidikinya. Wen Xilan adalah mantan pacar pertama Yizi. Rumah yang dia tempati, itu dibelikan oleh Yizi untuknya.
Juga Yizi memberi ibu dan anak itu membayar biaya kamar rumah sakit mewah. Semua ini termasuk harta bersama suami istri. Kamu bisa melalui cara hukum untuk menuntut kembali. Tentu saja aku akan menuntut kembali. Yizi dan Wen Shilan membunuh anakku. Aku pasti akan membuat dia. Membayar harganya. Selamat siang, Bu. Berapa orang? Apakah saya perlu membantu merekomendasikan menu andalan di sini? Panggilkan manajer kalian ke sini. Saya punya permintaan khusus untuk menu. Baik, mohon tunggu sebentar, mohon tunggu. Selamat siang Bu, saya manajer di sini. Ada apa yang Anda minta? Silakan katakan saja pada saya. Saya mau komplain, karyawan kalian di sini mengandalkan sedikit kecantikan menjadi simpanan, menghancurkan rumah tangga orang lain. Bu, yang Anda maksud siapa? Dia itu Wen Shilan. Menggoda suami orang, membunuh anak orang, masih bisa di sini, bekerja dengan tenang. Kalian sungguh, orang macam apa yang rendahan, berani pekerjakan. Xiao Wen, kamu sendiri yang bilang. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukan saya. Bagaimana? Berani berbuat tapi tidak berani mengaku? Setiap hari mengibarkan bendera janda dan anak yatim, mencari belas kasihan suami orang. Kenapa kamu begitu murahan? Bukan saya, Pak Manajer. Saya tidak tahu, tidak ada hubungannya dengan saya. Ini adalah catatan chat kalian dan foto-foto. Setiap bukti mana yang memfitnahmu? Pelacur bermuka dua, menggoda suami orang, sungguh rendahan. Sial. Ayo pergi, ayo kita ganti restoran lain untuk makan. Jangan pergi dong. Bu, apa yang sebenarnya kamu mau? Baru mau pergi dari sini? Saya minta. Pecat dia. Xiao Jia, Jia, aku tahu, kamu sekarang masih marah padaku. Meskipun kamu pukul aku atau marahi aku terima saja. Tapi kamu merusak pekerjaan Shilan, mengacaukannya. Dia seorang ibu tunggal, bagaimana dia cari uang untuk membesarkan anak? Bukankah ini memaksanya mati? Yizi. Kalau kamu benar-benar sayang sama Wen Shilan ya udah. Kamu saja yang menghidupi dia dan anak haramnya itu. Kenapa kamu suruh dia kerja dan dimarahi? Aku bilang sama kamu. Aku tidak hanya akan mengacaukan pekerjaannya. Selama pernikahan kita, setiap sen uang yang kamu berikan padanya akan aku ambil kembali. Xiao Jia. Aku tegaskan sekali lagi, aku tidak pernah melakukan hal yang menyakitimu. Jangan karena pikiranmu kotor, lalu lihat semuanya kotor. Lalu Wen Shilan? Kamu dan Wen Shilan sebenarnya apa hubungan kalian? Katakanlah. Aku akui Shilan. Dia mantan pacarku, tapi kita sudah tidak bersama. Aku dan dia sekarang hanya teman biasa. Jangan sembarangan cemburu buta. Teman biasa? Lebih penting dari nyawa Tangtang? Teman biasa yang sangat penting? Saat Tangtang menangis kesakitan kamu menyelamatkan teman biasamu. Tangtang terbaring di dalam peti mati yang dingin kamu masih menemani teman biasamu. Jia. Aku sungguh tidak sengaja. Aku pikir jika aku tidak menyelamatkan kalian anak buahku akan menyelamatkan kalian. Yizi. Kamu ingin menyelamatkan orang yang kamu cintai tidak masalah. Tapi bahkan jika kamu menyelamatkan Wen Shilan dan anaknya setelah menyelamatkannya langsung kembali menyelamatkan Tangtang putriku tidak akan mati. Kamu dan Wen Shilan adalah pembunuh putriku. Maaf. Aku bersalah pada Tangtang. Semua salahku. Xiao Jia, kamu tidak bisa menyalahkan semua ini pada Shilan dan Xiao Yan. Mereka kan tidak melakukan kesalahan apapun. Yizi, bukan hanya selingkuh fisik yang disebut perselingkuhan. Kamu ingin melindungi pujaan hatimu. Tidak masalah. Tapi lihat saja. Apakah kamu mampu? Jia. Halo Jiangsun, Jia, kamu di mana? Aku mencarimu. aku di... Ibu, Tangtang. Tangtang. Akhirnya kamu datang menemuiku Tangtang.
Ibu sangat senang, Tang-Tang. Apa yang kamu lakukan? Pergi sana, kamu. Jia-jia, Tang-Tang. Tang-Tang Jia-jia. Ada apa denganmu? Baiklah. di depan orang dewasa, berani menculik anak. Tang-Tang. Kamu tidak apa-apa. Jia-jia Tang-Tang, jangan pergi. Ci, kamu gila. Tang-Tang, jangan pergi. Jiangsun. Aku sangat merindukan Tang-Tang, aku sangat merindukan putriku. Jia. Halo, 120? Jia. Putusan pengadilan sudah keluar, memaksa Wen Xilan membayar kompensasi 1,5 juta. Jika tidak, rumahnya akan dilelang. Hanya saja Yizi belum ditemukan bukti perselingkuhan yang substansial. Semua orang yang terjebak jadi pengadilan. Menolak perceraian. Kejadiannya mendadak, kami juga ditugaskan dalam keadaan darurat. Anggota tim kami juga aktif menangani dampaknya, untungnya tidak ada korban jiwa. Sayang, aku memasakkanmu sup iga, sangat ringan, cicipi. Jia uang untuk kamar rawat inap mewah, aku transfer ke kamu, dan rumah itu dibeli dengan uang pinjaman Xilan. Dia berjanji akan bayar. Lihat, bisakah kamu tidak menuntut? Yizi, kamu repot-repot merayuku, hanya agar aku membatalkan penagihan utang Wen Xilan, benarkah? Jia. Aku tahu kamu benci aku, kamu bisa lakukan apapun padaku. Tapi bisakah kamu jangan mengincar mereka ibu dan anak? Dia tidak bersalah? Tidak bersalah? Lalu bagaimana dengan Tang-Tangku? Dia pantas mati. Jia, kamu sekarang lemah. Kita jangan bertengkar lagi, tapi kamu juga punya anak. Kamu pasti mengerti. Xilan sekarang susah banget, dia sekarang nganggur. Nah, kalau aku paksa dia sekarang bayar utang, bukankah itu seperti mendorongnya mati? Kalau begitu biarkan dia mati. Yizi, jangan buang-buang omongan lagi. Aku tidak akan lepaskan Wen Xilan. Xiao Jia. Kamu benar-benar mau habisi semua? Bukan hanya Wen Xilan. Kamu juga. Semua yang bikin Tang-Tang mati, tidak akan ada yang kulepaskan. Xiao Jia. Kamu sekarang kenapa jadi begitu dingin, sampai aku nggak kenal kamu lagi? Apa hakmu menyalahkanku? Kamu membawa Wen Xilan dan putrinya saat pergi, apa kamu mendengar? Tang-Tang di bawah reruntuhan menangis terus berteriak. Ayah, tolong aku. Yizi, saat kamu mimpi Tang-Tang di malam hari, apa kamu nggak bersalah? Jangan bicara lagi. Tang-Tang sudah mati setengah bulan. Apa kamu pernah datang menjenguknya? Kumohon, berhenti. Pergi. Tang-Tang. Ayah pertama kali datang menjengukmu. Apa kau akan marah padaku? Ayah bawakan banyak camilan dan mainan. Kau suka, Tang-Tang? Kau bawa barang sampah ini di depan Tang-Tang. Mau apa sebenarnya? Jia, aku tahu kau membenciku. Tapi aku hanya ingin melihat Tang-Tang. Lihat Tang-Tang. Tang-Tang alergi mangga. Kau tahu tidak? Dan biasanya dia juga tidak suka makanan ini Yizi. Berkacalah pada hati. Sudah berapa lama kau tidak peduli pada Tang-Tang? Enyahlah. Tang-Tang ibu datang menjengukmu. Ini mainan yang biasa kau suka dan makanan kesukaanmu ibu bawakan semuanya. Maaf, ini semua pilihan Xiaoyan. Dia bilang dia ingin melakukan sesuatu untuk adiknya, kupikir semua anak akan suka. Xiaoyan, kau tahu semua kesukaan Xiaoyan. Sedangkan Tang-Tang, kau tidak tahu satu pun. Kau sama sekali tidak pantas menjadi ayahnya. Pergilah. Tang-Tang tidak ingin melihatmu. Jia, jangan usir aku, ya? Aku hanya ingin melihat Tang-Tang. Dulu aku terlalu sibuk kerja, aku tidak punya banyak waktu untuk menemani Tang-Tang. Tidak usah. Pergi temani anak dari mantan pacarmu itu, Tang-Tang pernah bilang. Di kehidupan selanjutnya, dia tidak ingin kau menjadi ayahnya. Tang-Tang. Maaf, Ri ayah salah. Jika kau sungguh merasa bersalah, tinggalkan tempat ini. Tang-Tang sama sekali tidak ingin melihatmu.
Xilan, ada apa? Azi, aku benar-benar tidak tahan lagi. Apakah hanya jika aku mati, Xiao Jia baru mau melepaskanku? Xilan, jangan berbuat bodoh. Tunggu aku segera datang. Celaka, ada yang mau bunuh diri. Jangan mendekat. Semuanya jangan mendekat. Percaya atau tidak? Kalau aku tekan sedikit saja, seluruh gedung ini akan meledak. Semua orang akan mati bersamaku. Xilan, jangan bertindak bodoh. Bicaralah baik-baik. Kamu letakkan dulu koreknya, oke? Pekerjaanku hilang, satu-satunya rumah juga akan dilelang pengadilan. Mulai sekarang, aku dan anakku, bahkan tempat tinggal pun tidak punya. Bagaimana kami bisa hidup? Kamu masih punya Xiaoyan. Bukankah kamu pernah bilang, betapapun sulitnya hidup, kamu akan membesarkannya. Bu, Xiaoyan tidak mau mati. Xiao Jia, apa hanya dengan aku dan anakku mati, baru kamu mau melepaskan kami? Jangan seret aku, kalau mau mati, ya mati saja. Apa hubungannya denganku? Jia, jangan memprovokasi dia. Mereka ibu dan anak sudah cukup menderita. Kalau ada marah, tumpahkan padaku. Mereka menderita? Waktu Tangtang terkubur di bawah reruntuhan, apakah dia tidak menderita? Kalau bukan karena dia pura sakit, hingga kau pergi, dan kehilangan waktu penyelamatan terbaik, apakah Tangtang akan mati? Kenapa aku harus kasihan padanya? Mustahil, Xilan hatinya baik, pasti tidak mungkin melakukan hal itu. Buta mata dan buta hati. Wen Xilan, bukankah kau mau bakar diri? Ayo cepat, kenapa takut? Xiao Jia, kau gila. Kalau kau buat dia marah, gedung ini hancur semua. Kalian semua dengar? Dia yang memaksaku, kalian carilah dia untuk balas dendam. Ibu, aku takut. Aku tidak mau mati. Sayang ibu minta maaf padamu. Semoga di kehidupan selanjutnya kamu dapat keluarga yang baik. Paman Yi, tolong aku. Xiao Jia, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa kau harus memaksa ibu dan anak itu mati baru puas? Kenapa kau berteriak? Itu hanya gertakan saja. Kalau mau mati, sudah mati dari dulu. Kau yang memaksaku. Mau mati, kita mati bersama. Ibu? Jangan tertawa ya, yang mau bunuh diri wanita ini adalah selingkuhan suamiku. Suamiku berselingkuh saat menikah, dia transfer lebih dari 1 juta ke selingkuhan. Untuk beli rumah, aku menggugatnya. Dia tidak mau mengembalikan uang. Pengadilan akan menyita rumahnya. Jadi dia membuat drama ini. Menggoda suami orang, menyebabkan anak orang meninggal, benar-benar tidak tahu malu. Istri sahnya kasihan pasangan selingkuh itu sungguh keterlaluan. Ini benar-benar merampas semua harta. Pada tanggal 15 April, dalam insiden runtuhnya gedung remaja, kepala tim penyelamat Yishi yang menyelamatkan ibu dan anak, berbalik arah. Diketahui ibu dan anak yang diselamatkan adalah mantan pacar Yishi, dan yang meninggal adalah putri kandungnya sendiri brengsek. Selingkuhan mati konyol. Usir mereka dari kompleks, usir dari kompleks. Nyonya Xiao, tentang insiden runtuhnya gedung remaja, boleh saya wawancarai Anda? Tentu saja. Putriku seharusnya bisa selamat, tapi karena suamiku Yishi lebih dulu menyelamatkan selingkuhan dan anaknya. Mengabaikan nyawa putriku. Azi, kau lihat kan? Rumah kami disita pengadilan. Mulai sekarang, aku dan Xiaoyan hanya bisa tidur di jalan. Ini rumah lama kami. Sekarang kosong untuk sementara. Kalau kau tak punya tempat tinggal, tinggallah di sini dulu. Ini tidak baik, kan? Kalau Xiao Jia tahu, dia pasti akan marah padamu lagi. Dia pulang ke rumah orang tuanya untuk sementara. Untuk saat ini, dia tidak akan tahu. Lagi pula, rumah ini sudah kosong bertahun-tahun. Tenanglah tinggal di sini. Azi, terima kasih. Andai saja tidak ada kau, aku dan putriku tidak tahu harus bagaimana. Tangtang.
Ibu. Tidak. Jia, kau mimpi buruk lagi? Kakak. Aku mimpi Tangtang berlumuran darah. Meminta tolong padaku. Menurutmu, apakah dia marah padaku? Andai saja hari itu aku tidak mengantarnya ke istana remaja, pasti tidak akan begini. Jangan terus memikirkan hal itu. Kau begini, kakak sangat khawatir padamu. Kakak aku ingin pergi ke rumah lama. Di sana ada barang-barang Tangtang dulu. Aku ingin mengambilnya. Sebagai kenang-kenangan. Baik. Tapi kau pergi sendirian, aku tidak tenang. Biarkan Jiang Sun menemanimu. Sandi salah. Aku ingat, seharusnya tanggal ulang tahun Tangtang. Kenapa bisa? Siapa? Xiao Jia. Kalian tidak boleh masuk. Enya, apa yang kalian lakukan? Kalian tidak boleh masuk. Enya, ini rumahku, aku bebas melakukan apa yang kuinginkan. Jangan banyak bicara di sini. Foto Tangtang di mana? Aku tidak tahu. Baju dan sepatu Tangtang di mana? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tahu barang-barang itu kemana perginya. Oh, kamu tahu? Xiao Yan. Kata ibu menyimpan barang orang mati. Sangat sial, semua dibuang. Xiao Yan, diam. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan. Aku dan ibu yang membuangnya, dibuang ke tumpukan sampah di luar, baunya busuk sekali. Wen Shilan, kamu kenapa begitu menjijikkan? Katakan siapa yang menyuruhmu tinggal di rumahku? Berhenti memukul. Kamu yang melelang rumah kami. Azi melihat kami terlalu kasihan. Makanya dia menyuruh kami pindah ke sini. Anakku sudah meninggal. Satu-satunya yang masih ada di dunia ini telah dilenyapkan. Kenapa kamu begitu menjijikkan? Xiao Jia. Jangan pukul ibuku. Xiao Jia, kamu ngapain? Azi, tolong aku Yizi. Apa kamu buta? Tidak lihat aku sedang memukul? Pembunuh anakku? Tuan Yi, Urusan wanita. biarkan mereka selesaikan sendiri. Kamu seorang pria campur tangan, kurang pantas kan? Xiao Jia, aku tahu kamu kehilangan anak, sangat menderita, tapi kamu seharusnya tidak melampiaskan amarah pada Shilan. Dia tidak bersalah, kalau ada masalah, hadapi aku saja. Yizi, kamu itu rendah atau bagaimana? Karena hal itu hari ini aku pasti akan memukulnya. Xiao Jia, kalau kamu tidak berhenti, aku akan telepon polisi, biarkan polisi yang selesaikan. Meski polisi datang, bagaimana? Aku pengacara, paling berhak bicara Jia. Jia memukul orang, paling-paling denda, beberapa ribu. Wen Shilan, masuk rumah secara ilegal, bisa dihukum 3 tahun atau lebih. Apa? Masuk secara ilegal? Ini rumahku, aku yang menyuruhnya masuk. Yizi, kamu lupa, ya? Rumah ini milikku, gajimu yang kecil itu, mungkin tidak bisa bayar cicilan rumah, kan? Ini. Xiao Jia, kita suami istri, kenapa harus begitu serius? Hari ini aku akan serius. Kalian membunuh anakku. Dan semua barang Tangtang sudah dibuang. Hari ini, masalah ini akan aku hitung dengan kalian. Kamu buang semua barang Tangtang? Bukankah sudah kubilang, jangan sentuh barang-barang di rumah? Azi, aku khawatir kamu melihatnya, barang-barang itu membuatmu sedih, makanya aku buang. Barang-barang yang kamu buang itu, setidaknya 500.000. Masuk rumah secara ilegal, merusak barang orang lain. Jika tergolong berat, dihukum 3-7 tahun. Bisa dipenjara. Tidak, aku tidak bisa dipenjara. Kalau aku dipenjara, bagaimana dengan Xiao Yan? Azi, tolong aku minta pada Xiao Jia. Dia benar. Rumah ini miliknya aku. Tidak berhak memutuskan untuknya. Xiao Jia, kumohon lepaskan aku. Asal kamu lepaskan aku akan lakukan apapun. Baik kamu. Cari semua barang Tangtang. Kembalikan semuanya. Cepat. Jia, Shilan badannya lemah. Biarkan aku saja yang pergi.
Baik. Kalau begitu kamu gantikan dia cari. Dia harus dipenjara. Tidak. Aku akan cari sekarang. Ibu, Shilan, kalian sebaiknya berdoa barang-barang Tang-Tang kembali semua tanpa kurang. Jika tidak, akan kuajari kalian apa itu hidup lebih buruk dari Aziz, ini terlalu bau, aku benar-benar tidak tahan. Gimana kalau kita beli sesuatu buat dia? meskipun beli sebanyak apapun itu bukan punya Tang-Tang, lagi pula dia masih marah sekarang, jangan ganggu dia dulu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu apa lagi yang akan dia lakukan. Akhirnya lengkap juga, sekarang dia pasti akan melepaskanku. Sejak dia besar, aku belum pernah memberinya satu baju atau satu mainan pun. Sekarang, kupikir aku benar-benar bersalah padanya. Aziz, lihat, buang semua barang ini. Buang ke tempat paling kotor. kamu beraninya kamu membuang barang milikku, dan Xiao Yan Aziz, Cepat atasi dia. Wen Xilan. Sekarang baru tahu sayang. Kamu buang barang putriku saat membuang barangnya tidak pernah terpikir akan begini kan? Buang terus. jangan dibuang. Jangan dibuang. Aziz, ini semua adalah barang yang kau beli untukku dan Xiao Yan. Masa kau biarkan dia merusak begini? Xiao Jia Wen Shilan, sudah sesuai dengan permintaanmu, barang Tang-Tang semua sudah dikembalikan, lepaskan dia saja. Baiklah, tapi dia harus mencuci semua barang ini sampai bersih. Lalu pergi ke makam Tang-Tang, bersimpuh di depan Tang-Tang, dan bertobat dengan tulus. Maka aku akan pertimbangkan melepasnya. Kau suruh aku bersimpuh pada seorang anak kecil? Aziz, aku pusing sekali. Xiao Jia Shilan tubuhnya lemah. Bagaimana kalau kita hentikan saja? Kalau kau begitu sayang padanya, temani dia bertobat. Kalau tidak, tunggu saja aku kirim dia ke penjara. Shilan, Kamu, Tang-Tang, hari kamu kecelakaan. Wanita ini yang menggoda ayah brengsekmu yang menyebabkan kamu mati di reruntuhan. Hari ini, ibu membawa mereka untuk meminta maaf padamu. kamu. Mau apa kamu? Wen Xilan minta maaf pada putriku. Kamu merasa tersakiti kematiannya. Kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Pak Yi, sebaiknya kamu pertimbangkan untung ruginya. Apakah lebih baik biarkan Xiao Jia melampiaskan amarahnya, atau biarkan Wen Xilan masuk penjara? Wen Xilan, kalau kamu tidak tahu bagaimana cara merenung, aku bisa mengajarimu. Yang pertama, renungkan kamu menggoda pria yang sudah beristri. Merusak keluarga orang lain, memisahkan pernikahan orang lain. Yang kedua adalah minta maaf pada putriku, Tang-Tang. Kematiannya tidak lepas dari dirimu. Yang ketiga, untuk diriku sendiri, kamu merebut suamiku. Membunuh anakku. Orang yang paling kamu sakiti adalah aku. Xiao Jia, aku tahu kamu marah. Kalau mau pukul atau marah, hadapi aku. Jangan marahi orang yang tidak bersalah. Apalagi Shilan punya hipoglikemia. Kalau sampai terjadi apa-apa, Biarkan dia mati. Cocok, satu nyawa ganti satu nyawa. Xiao Jia, Kamu memperlakukan aku seperti ini. Kamu akan mendapat balasan. Diam, wanita simpanan yang tidak pantas ini. Tidak ada tempat bagimu untuk bicara di sini. Jia Jia, Dan kamu, Yisi. Ingat bayar hutangmu padaku. Kalau kamu berani bilang lagi satu kata yang tidak aku suka, aku akan pukul kamu juga hari ini. Ibu akhirnya membalaskan dendamu, kamu senang. Tapi hal yang ingin ibu lakukan, tidak hanya aku Xiao Jia. Aku melaporkan suamiku, Yisi,
Dalam peristiwa runtuhnya gedung remaja, siaran langsung, kehidupan bijaksana, demi menyelamatkan selingkuhannya, anak Wen Xilan. Mengabaikan keselamatan putriku, melewatkan waktu penyelamatan yang krusial, menyebabkan kematian putriku. Harta bersama kami sebagai suami istri, mau terkenal, bakal ku buat kamu terkenal karena dihina. Membelikan rumah untuk selingkuhannya, anak selingkuhannya, tinggal di ruang rawat inap mewah. Setelah ketahuan, dia tetap tidak mau mengembalikannya. Aku sudah putus asa, terpaksa tinggal sementara di rumah orang tuaku. Aku sudah putus asa, terpaksa tinggal sementara di rumah orang tuaku. Xiao Jia, kamu bikin susah aku, ya? Kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku benar-benar merebut suamimu. Hei, Ashi, cepat lihat live streaming Xiao Jia, kita diserang di internet. Ada juga yang mengutuk Xiao Yan. Xilan, biar aku tenang sebentar, bisa? Aku capek. Itu Ashi, aku tahu. Dia pasti tidak akan meninggalkanku. Ashi, Kamu yang baru-baru ini terekspos, selingkuhan itu, kan? Semuanya, masuk ke sini. Iya, usir dia keluar. Hancurkan semuanya. kalian mau apa? Ah, Kalian ngapain? berhenti. Mama, kita diusir lagi. Apa kita tidak punya rumah lagi? Yan, tenang. Paman Yi nggak akan tinggalin kita. Kita cari Paman Yi. Mama, aku nggak bisa jalan lagi. Aku dingin banget. Dia demam. Yan, kamu bertahan sebentar lagi. Mama akan bawa kamu ke rumah sakit. Bagaimana keadaan Xiao Yan? Keadaannya tidak terlalu baik. Xiao Yan sudah punya penyakit jantung sebelumnya. Sekarang kaget, jadi kambuh lagi. Dokter bilang perlu operasi. Kamu jaga Xiao Yan baik-baik. Soal uang, aku yang urus. Xiao Yan, ini semua salah Mama. Mama minta maaf, kamu bangun, lihat Mama sebentar, ya? Xilan, jangan khawatir. Xiao Yan pasti akan melewatinya. Xiao Yan sakit begini, semua karena Xiao Jia. Kalau bukan karena dia menghasut opini di internet, orang-orang itu juga tidak akan datang ke rumah, sampai membuat Xiao Yan ketakutan begini. Xiao Jia. Jia, putusan pengadilan sudah turun. Yizi, rumah yang dibelikan untuk Wen Xilan sudah masuk proses lelang. Jiang Sun, putusan kali ini bisa cepat turun, tetap harus berterima kasih padamu. Jia, kami tumbuh bersama sejak kecil. Hal seperti ini jangan dibahas lagi, ya? Aku hanya merasa, kasus yang kamu tangani semuanya bernilai miliaran, sepanjang hari menemaniku mengurus ini, sedikit merasa tidak enak hati. Sekarang aku adalah penasihat hukum di perusahaan kakakmu. Sebelum kakakmu pulang ke tanah air, dia sudah memberi perintah padaku, urusan ini harus diselesaikan. Kalau tidak, jangan bicara soal proyek miliaran itu, dia akan memecatku juga. Haha. Kalian bicara dulu, kalau ada perlu, telepon aku. Xiao Jia, sudah kubilang, apapun masalahnya, hadapi aku. Tapi kau menghasut opini publik, dan melakukan perundungan online pada Xilan. Apa kau tidak takut akan ada korban jiwa? Aku tidak bersalah, kenapa harus takut? Para pembenci online itu, pastilah kau yang mendatangkan mereka? Apa kau tahu? Mereka pergi ke rumah Xilan, dan membuat keributan besar. Xiao Yan ketakutan sampai penyakit lamanya kambuh, sekarang masih koma di rumah sakit, kata dokter, perlu operasi untuk menyelamatkannya. Itu balasan untuk mereka. Mereka pantas mendapatkannya. Yizi, kau datang ke sini, jangan-jangan karena tidak mampu membayar biaya rawat inap? Dan menganggapku sebagai sasaran empuk? Xiao Jia, jangan kau anggap aku seburuk itu, aku hanya mengingatkanmu, jika benar-benar ada korban jiwa, kau pasti juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab, ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Maaf, aku tidak butuh. Tang-tang sudah tiada. Hatiku sudah mati sejak lama. Lagi pula,
Orang-orang itu hanya mengganggu Wen Xilan saja. Bahkan jika putrinya ketakutan sampai mati, aku tidak terlalu terkait. Paling parah, cuma dihukum beberapa tahun. Tapi, jika bisa membuat kau dan Wen Xilan menderita seumur hidup, itu sudah sepadan. Xiao Jia, dulu kau sangat baik, kenapa sekarang kau berubah jadi begini? Aku jadi begini bukankah karena kalian? Hei Xiao Jia, kau di mana? Aku ingin bicara denganmu. Xiao Jia, sebenarnya aku iri padamu cantik, kemampuanmu juga hebat. Keluargamu juga baik, tidak sepertiku. Orang tuaku lebih mementingkan anak laki-laki, demi mendapatkan mahar yang lebih besar. Mereka memisahkan aku dan Aziz, menjodohkanku dengan pria tua. Ibu mertua meremehkanku, suamiku sering memukul dan memakiku. Apa hubungannya denganku? Aku datang ke sini bukan untuk mendengar keluhanmu. Tentu saja ada hubungannya denganmu. Aku dan Aziz adalah teman masa kecil sejak aku menikah. Kami tidak berhubungan lagi. Aku kira dia akan membenciku, tapi setelah aku bercerai, dia membantuku tanpa dendam. Aku sangat berterima kasih padanya. Sejujurnya, melihat dia demi aku bertengkar denganmu, aku senang. Kalian benar-benar pasangan sundal dan anjing panjang umur selamanya. Kalian berdua, pokoknya kalian harus tetap bersama, jangan merusak orang lain lagi. Tapi aku baru tahu kemudian dia membantuku hanya karena kasihan aku dan dia tidak pernah melakukan hal yang melampaui batas. Aku mencoba merayunya, tapi dia menolak. Semua ini karena dirimu. Jadi kamu membenciku dan juga membenci anakku. Hari ketika Tangtang kecelakaan, kamu sengaja menahan Yizi, benar kan? Tidak, aku tidak. Aku hanya ingin menguji, di matanya, anakku dan anakmu, siapa yang lebih penting? Wen Xilan, demi kepentingan pribadimu, kau telah merenggut nyawa anakku, kau benar-benar tidak tahu malu. Tapi saat itu aku juga tidak tahu dia akan menyelamatkan anak siapa. Tapi aku sangat bersyukur. Dia memilih anakku, Aziz sebenarnya memilikiku di hatinya, hanya saja rasa tanggung jawabnya tidak mengizinkannya melakukan itu. Xiao Jia, kamu serahkan Aziz padaku. Aku dan Xiao Yan tidak bisa hidup tanpanya, baiklah. Kalau begitu sekarang, berlutut dan memohon padaku. Xiao Jia, jangan keterlaluan. Jika Aziz tahu, kamu memperlakukanku seperti ini, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Wen Xilan, kamu paham? Yizi hanyalah sampah yang tidak aku inginkan, kasihkan padamu, lalu kenapa? Tapi, semua yang baru saja kamu katakan, sudah kurekam dan kuunggah ke status. Coba tebak, Yizi melihatnya akan bereaksi apa? Xiao Jia, kamu keji dan tidak tahu malu. Aku hanya ingin menguji. Di matanya anakku dan anakmu, siapa yang lebih penting? Maaf, aku yang bersalah pada Tangtang, semua ini salahku. Xiao Jia, kamu tidak bisa menyalahkan semua ini sepenuhnya kepada Xilan dan Xiao Yan. Mereka kan tidak melakukan kesalahan apapun. Yizi, bukan hanya selingkuh. Secara fisik yang disebut perselingkuhan, kamu ingin melindungi cinta pertamamu, tidak masalah. Tapi lihat dulu apakah kamu punya kemampuannya. Wen Xilan, ternyata kamu orang seperti itu. Aku ternyata selama ini dengan cara seperti ini menyakiti Xiao Jia. Jia. Yizi, Xiao Jia, percayalah padaku, aku benar-benar tidak tahu. Wen Xilan berpikir seperti itu, aku hanya merasa kau mandiri dan kuat, sedangkan dia lemah, suka menangis. Apapun yang dilakukan perlu bantuan orang lain. jadi, aku layak diabaikan olehmu? Anakku layak mati di bawah reruntuhan, benarkah? Jia, bukan itu maksudku. Aku hanya berpikir Wen Xilan bercerai. Tidak mudah baginya membesarkan anak sendirian, dia lebih membutuhkanku daripadamu. Jadi aku membantunya, aku bersumpah, aku tidak pernah melakukan hal yang menyakitimu. Mulai sekarang, aku akan menjauh darinya, aku akan menuruti semua katamu. Jia, aku mohon padamu, beri aku kesempatan lagi, ya? Baiklah. Kau benar-benar setuju? Yizi, kau tidak mungkin masih muda, bukan hanya buta tapi juga tuli. Jia,
Aku sudah di depan pintu. Tidak mengajakku masuk? Kakak Jiang Sun, kau datang. Kakak Jiang Sun, akhir-akhir ini aku sibuk. Bagaimana kalau malam ini kau makan di sini saja, sekalian cicipi masakan Yizi? Ini harus tanya yang bersangkutan Tuan Yi, keberatan tidak? Tidak keberatan. Tidak keberatan. Oh ya Kakak Jiang Sun. Ini parfum pria edisi terbaru, susah didapat, aku susah payah mendapatkannya untukmu. Jia, ini biasanya antar pasangan saling memberi. Kau memberiku. Bukankah tidak pantas? Apa masalahnya? Kita tumbuh bersama, sejak kecil bisa dibilang teman masa kecil, ambil saja. Aku masih ingat waktu kecil kau selalu mengikutiku dari belakang dengan semangat bilang, Kakak Jiang Sun. Kakak Jiang Kun ajak aku main. Hei, Kakak Jiang Sun, kau masih ingat? Waktu kecil dulu, si gendut dari kelas sebelah sering menggangguku, kaulah yang membelaku, satu pukulan membuat hidungnya berdarah. Kau masih ingat itu? Waktu itu aku ketakutan sampai takut pulang. Kakakmu lah yang mengantarku pulang. Pengekut. Kau bilang aku? Waktu kecil yang paling sering menangis adalah kamu. Yang memujukmu selalu aku. Ada apa, Kakak Jiang Sun? Tidak apa, penyakit lama. Istirahat sebentar saja. Kakak Jiang Sun, biarkan aku memijatmu, caraku sangat profesional, loh. Baiklah. Jia pengacara Jiang, kalian makan buah. Kak Jiang Sun, sudah ku bilang, Yizi paling pandai melayani orang. Ayo buka mulut. Hei Jia, suamimu ada di samping ini, tidak baik kan? Kenapa? Kami berdua tidak bersalah. Hanya orang yang hatinya kotor yang melihatnya juga kotor. Apa yang kamu lakukan? Cepat masak. Dengan ogah-ogahan, lihat kamu bikin mual. Tidak. Aku pergi sekarang. Kalau begitu, repotkan Tuan Yi. Ayo, Kak Jiang Sun. Kak Jiang Sun, aku merasa apel hari ini asam ya. Manis kok. Jelas asam. Masakannya sudah selesai. Cepat, aku lapar banget. Datang. Apa yang kamu buat? Asin banget, keluargamu jual garam? Masak sebanyak ini, tidak ada yang bisa dimakan. Kak Jiang Sun, ku dengar, ada restoran masakan, Hunan yang enak banget. Kita makan di luar saja. Oke. Nanti setelah makan, kamu temani aku nonton film, sudah lama. Tidak ada yang temani aku nonton film. Baik, hari ini kamu mau ngapain? Aku temani kamu. Kak Jiang Sun, aku tahu kamu paling baik padaku. Ayo. Xiao Jia, kamu balas dendam seperti ini, kamu senang? Yizi, kamu terlalu berpikir aku hanya dengan Kak Jiang Sun, nonton film saja. Apa perlu begitu detail? Kak Jiang Sun, aku lapar banget, ayo cepat pergi. Baik. Oh ya, ingat bersihkan rumah. Tepuk satu, aku tepuk satu. Mas makan. Papa dan Mama ciuman malu-malu. Ayo, cepat makan. Ayah, ambilkan daging untukmu. Maaf, Xiao Jia. Akulah yang membuat kalian berdua tersesat. Film itu sangat menarik ya. Kak Jiang Sun, film malam ini sangat bagus sekali. Aku suka nonton. Yang seperti ini, melawan pria brengsek dan selingkuhan, drama klise. Asal kamu suka, nanti aku akan temani kamu nonton. Baiklah, kamu sudah sampai rumah dengan selamat. Aku pamit dulu. Hei Kak Jiang Sun. Sudah larut malam, kamu menginap saja, tidur di sini, kan kamu sakit kepala,
kebetulan aku bisa pijat kamu. Jia sudah besar, sudah tahu merawat orang. Tapi Pak Yi tidak keberatan kan? Pak Yi tidak keberatan kan? Kak Jiangsun, kamu tidak tahu ya? Yizi ini, keunggulan terbesarnya adalah mandiri. Kamu akhir-akhir ini demi urusanku, bekerja keras dan repot, aku lebih peduli padamu, apa salahnya? Enggak. Tidak keberatan. Kalau Pak Yi tidak keberatan, kalau begitu, maaf mengganggu. Kamu mau kemana? Yizi, Kak Jiangsun sedikit pusing. Aku pergi memijatnya sebentar. Kamu seorang wanita. Dia laki-laki dewasa. Kamu berpakaian seperti ini, kamu pikir itu pantas? Yizi, aku dan Kak Jiangsun hanya hubungan teman biasa, jangan sembarangan, cemburu buta. Aku akui, Shilan dia. Dia mantan pacarku. Tapi kita sudah terlewatkan, aku dan dia sekarang hanya teman biasa, jangan sembarangan. Cemburu buta. Jia, aku sudah memikirkannya. Kita bercerai saja. Aku tidak tahu. Masa lalu untukmu dan Tang Tang menyebabkan sakit hati begitu besar. Aku selalu berpikir bahwa aku tidak berselingkuh. Maka tidak maaf padamu dan Tang Tang. Tidak pernah melihat dari sudut pandangmu dan memikirkanmu. Maaf. Aku adalah seorang ayah dan suami yang lalai. Jadi, aku pergi tanpa membawa harta apapun. Jangan bicara begitu muluk, harta ini memang milikku. Besok jam 8 pagi temui di kantor catatan sipil. Dia pergi. Kak Jiangsun, beberapa hari ini terima kasih sudah membantuku berpura-pura. Dasar bodoh. Selama kamu butuh, aku selalu ada. Xiao Jia. Aku mau ngomong sama kamu sebentar. Aku tahu soal masa lalu. Itu sangat menyakitimu. Aku mau minta maaf padamu. Semoga kamu bisa segera bangkit dari keterpurukan dan menyambut hidup baru. Sudah selesai? Kalau udah, aku harus pergi. Aku udah berhenti kerja. Aku mau mengajar di daerah pegunungan, berangkat besok. Kalau gitu, semoga selamat jalan. Yizi, kalau hari ini kamu nggak mau jadi pacarku, aku nggak bakal biarin kamu pergi. Xiao Jia, kamu itu anak orang kaya hidup serba berkecukupan, sedangkan aku cuma seorang yatim piatu. Aku bisa sampai sekarang berkat bantuan orang baik. Aku bisa seperti sekarang, sebagian besar gajiku, sekarang aku sumbangkan kembali ke masyarakat, aku nggak bisa membiarkanmu ikut menderita bersamaku. Yizi, ternyata kamu selama ini melakukan hal yang begitu berarti. Tenang aja, keluargaku, kaya nggak perlu kamu yang menghidupi, dan lagi. Aku juga akan ikut denganmu membantu orang lain. Jia. Maaf aku yang tidak menghargaimu. Aku yang tidak menjaga putri kita. Aziz. Apa? Kamu mau mengajar di daerah pegunungan barat? Beberapa tahun terakhir ini, aku sudah melakukan banyak hal yang salah terhadap Xiao Jia dan Tang Tang. Sudah waktunya aku menebus dosa. Aziz, kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi, aku dan Xiaoyan bagaimana? Aku percaya kamu akan menemukan kebahagiaanmu sendiri. Dan kita tidak perlu berhubungan lagi. Tidak, Aziz. Aku hanya menginginkanmu. Kamu sudah bercerai dengan Xiao Jia, kenapa kamu tidak bisa menerimaku? Soal Tang Tang, aku minta maaf. Tapi sungguh, aku tidak sengaja, aku minta maaf padamu. Mulai sekarang, aku akan mendengarkanmu, oke? Silan. Maaf ya, aku tidak bisa menerimamu. Masalah Tang Tang. Sulit bagiku untuk melupakannya. Aziz.
Halo, dokter, apakah Xiaoyan? Pembayaran anak sudah telat seminggu. Kalau hari ini juga tidak dibayar, terpaksa harus pulang paksa. Dokter, aku sedang mencari cara untuk mengumpulkan uang. Besok, paling lambat besok, pasti aku akan mendapatkan uangnya. Perempuan ini bukankah dia istri sah di siaran langsung yang diekspos sebagai selingkuhan? Bagaimana bisa berakhir di jalanan? Ya, dia itu. Merusak rumah tangga orang, menyebabkan kematian anak orang, pantas dia begini. Kasihan anak itu. Dosa. Aku mohon kalian, selamatkan anakku. Aku bersujud pada kalian. Aku mohon kalian. Asal ikut aku. Aku tidak hanya bisa menyelamatkan anakmu, tapi juga bisa memberimu banyak uang. Bagaimana? Benarkah? Tentu saja. Ayo cepat ikut aku. Aku sudah pesan kamar. Haha. Ayo. Wen Xilan, tidak kusangka, secepat ini balasanmu sudah datang. Tang Tang. Sudah 3 tahun. Ibu masih belum bisa menerima kenyataan bahwa kamu pergi. Selalu merasa kalau bangun tidur, kamu akan memegang wajahku dan memanggilku ibu. Tapi semua ini hanya bisa terwujud dalam mimpi. Sejak kamu pergi, ibu mendirikan yayasan amal sosial. Membantu banyak sekali anak-anak. Direktur Xiao ini adalah sumbangan Anda untuk dana anak internasional membantu lebih dari 200 bayi dengan bibir sumbing. Ini adalah bantuan untuk anak perempuan miskin di pegunungan data mereka, membuat lebih dari 500 gadis pegunungan bersekolah, dan sebagian masuk universitas benar-benar mengubah nasib mereka. Semua ini adalah bukti amal Anda selama ini. Tang Tang. Ibu sudah menyelesaikan semua keinginan terakhirmu semasa hidup. Juga mencarikan rumah baru ini untukmu. Apakah kamu suka? Direktur Xiao, sebagai duta amal Anda akan diundang untuk hadir Jumat depan di pesta amal tahun ini. Saya mengerti. Jia, jangan sedih. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Baik. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja untuk melihatmu menderita. Melihatmu begitu menderita, aku jadi tenang. Xiao Jia, apakah semua ini? Semua rancanganmu? Ayo, cantik. Siapa? Pelayan akan memanaskan air untukmu. Siapa? Jangan bergerak, polisi. Kami menerima laporan, ada yang melakukan prostitusi di sini. Ikut kami. Kamu sendiri yang salah niat panik dan mencari solusi sembarangan. Melihat orang punya sedikit uang langsung menempel padanya, bagaimana bisa menyalahkanku? Kamu. Xiao Jia, aku tahu kamu membenciku. Tapi, aku tetap ingin memintamu satu hal. Bisakah kamu pergi ke panti asuhan untukku dan menjenguk Xiaoyan? Katakan saja, aku sangat merindukannya. Oh ya, kamu belum tahu, 3 tahun lalu, saat kamu di penjara, Xiaoyan sudah tidak ada. Apa katamu? Apa? Jelaskan maksudmu. Jangan pergi, jelaskan. Xiaoyan. Xiaoyanku. Xiaoyanku. Jadwal kita selanjutnya apa? Ke SD Harapan Kota Taoyuan untuk melakukan donasi buku dan meja kursi. Ayo pergi. Jia. Sampai. Ini adalah sekolah dasar harapan yang kita sponsori. Baik. Pak Kepala Sekolah, lihat ada seorang bibi di sana. Sepertinya dia datang untuk mendanai sekolah dasar harapan di pegunungan kita. Ayo tolong teruskan. Kamu membawa ibu dan anak Wen Xilan saat pergi, apakah kamu mendengar? Tang Tang di bawah reruntuhan.
berulang kali menangis dan berteriak, "Ayah, tolong aku, saat kamu bermimpi tentang Tangtang di tengah malam, apakah kamu tidak merasa bersalah? Tangtang sudah meninggal setengah bulan, apakah kamu pernah menjenguknya sekali saja?" Terima kasih telah mendanai sekolah kami. Kalian datang dari jauh, pasti lelah. Kamu. Kaki kamu. Kamu bilang ini. Waktu itu untuk menyelamatkan seorang murid tertabrak mobil. Tapi tidak mengganggu jalan lihat. Kalau begitu aku naik mobil. Jia, aku pernah sekali ke makam Tangtang. Tapi aku tidak menemukan. Batu nisan Tangtang. Lupa memberitahumu. Makam Tangtang sudah kupindahkan. Dipindahkan kemana? Sebaiknya kau jangan tanya. Ikuti keinginan anak itu semasa hidup, dia ingin ganti ayah. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggunya. Bulan depan aku akan menikah, kau dipersilakan hadir di pernikahan. Xiao Jia. Xiao Jia. Tangtang. Bertahanlah, ayah sebentar lagi akan menyelamatkanmu. Xiao Jia. Aku akan menemani Tangtang. Semoga selamat menikah ya.